Dibuka ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi hari ini kita akan ngerjain tugas mengenai demokrasi dan juga menjawab tiga pertanyaan yang udah dikasih sama Bu Murni kemarin. Nah, sebelum kita masuk ke pengerjaan, ini enaknya kita dibagi dulu nggak sih siapa-siapanya yang ngerjain gitu. Iya, boleh. Ya, boleh. Nah, itu kira-kira yang pertama kan ada disuruh buat pendahuluan. Nah, pendahuluan ini isinya kayak tujuan kita untuk nulis ini tuh apa. Itu kira-kira siapa yang mau ngerjain? Aku pendahuluan aja. Oh, oke, ada Davin. Lalu habis pendahuluan itu kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan ini kan kita akan menjawab tiga pertanyaan yang udah dikasih. Nah, itu ada yang pertama, terus ada yang kedua sama ketiga. Nah, kira-kira yang pertama itu siapa yang mau ngerjain, guys? Kalau nggak ada, boleh nggak aku aja yang ngerjain? Ya, Ya udah boleh. deh kamu. Oke, yang pertama berarti aku ya yang ngerjain. Terus yang nomor dua, siapa yang mau ngerjain? Aku, karena itu banyak mungkin Oke, bisa 2 orang ya. Aku bisa oke, nomor bantu Akmal nomor 2. oke. Jadi nanti Akmal sama Nisa ya. Terus yang nomor tiga, berarti Yang strategi aku. Yang nomor oke. 3. Dari teman-teman udah baca materinya kan pasti. Ya, Sudah. Iya. sedikit-sedikit. Oke, sedikit-sedikit. Berarti ini kita udah mulai ngerjain sesuai sama pembagiannya masing-masing ya. Langsung teks-teksnya itu dimasukkan ke Gidok. Terus kalau emang ada yang dibingungkan bisa langsung ngomong. Gimana? Ini Oke. berarti langsung ya kita masukin di Gidocs. Pelan-pelan. Ya, diketik, diketik di Gidok. Biar Oke. semuanya bisa lihat juga. Jadi kalau emang ada yang salah atau mungkin ada tambahan saran bisa saling bantu. Oke. Semangat teman-teman. Ini aku ada saran buat ngerjain eh yang pembahasan yang nomor Ya, 2 gimana? karena aku sama Nisa. Itu kan diambil dari Ya. beberapa kasus ya. Nah, Mm-mm. itu mungkin bisa dibuat nanti kan 2.2. Habis Ya. itu contoh pertama 2.2.1 terus dan seterusnya gitu. Jadi nanti sampai dua Oh. titik dua titik tiga. Oh, Oh, oke. per subsistemnya itu. Jadi Oh, kita jadi ini mau Mana? dikasih contoh gitu kah? iya. Kalau Yang aku nomor 2 iya itu kan emang rencananya itu. kasusnya kan. Nah, Nah, terus itu kita mau ambil 3. Jadi nanti 2.2.1, 2.2.2.2.3 gitu. Nah, ya. Oke. Kalau oke, langsung boleh-boleh. oh gitu. Oh ya, untuk pendahuluan ini pakai dijelasin nggak kayak demokrasi itu apa, terus demokrasi di Indonesia itu gimana, atau langsung ke tujuan penulisan 3 rumusan masalah ini?
Kalau menurutku sih kayak dijelasin tentang per poin yang akan kita jabarkan di bawah. Jadi dijelasin satu-satu. Tapi usahain jangan terlalu panjang juga nggak sih? Kalau Iya. bisa 1 halaman aja. Oke, oke. Nanti kalau kepanjangan tinggal ku ringkas saja nanti. Oke teman-teman, ini pengerjaan dari tugasnya apakah udah selesai semua ketiknya? Sudah. Sudah. Oke, kalau udah mungkin bisa dijelasin dari per subbab yang udah kita bagi dari awal tadi ya. Oke. Di sini aku mulai duluan karena aku dapatnya pendahuluan ya. Di pendahuluan ini tuh aku masukin kayak eh, se- apa namanya demokrasi di Indonesia itu seperti apa. Seperti ini kayak demokrasi di Indonesia yang sudah diterapkan ini belum bisa menjadikan pemerintahan di Indonesia ini menjadi tata kelola yang lebih baik. Terus pengertian dari demokrasi. Demokrasi sendiri merupakan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianut di Indonesia sesuai dengan alinea keempat pembukaan UUD 1945. Terus habis itu aku masukin pentingnya membahas 3 rumusan masalah ini atau tujuannya. Yang pertama itu mengapa penting dikarenakan yang pertama ini untuk mengukur sejauh mana prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti keadilan dan perlindungan hak asasi manusia benar-benar terjadi. Di mana di pembahasan juga sudah dijelaskan kan ini eh, ada kebebasan dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Untuk yang kedua ini itu hmm, mana tadi? Ini aku masukin penting karena kan demokrasi di Indonesia bukan hanya tentang sistem formal seperti pemilu, tetapi juga tentang budaya politik kayak unsur-unsur apa kayak unsur budaya masyarakat dalam kehidupan sehari, juga membahas identifikasi unsur-unsur budaya yang masih lemah, dan yang terakhir itu
penting karena demokrasi yang sehat harus dibangun melalui pendidikan politik, penguatan masyarakat sipil, dan pengembangan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Jadi singkatnya aku masukin pentingnya tiga rumusan masalah ini tuh karena tiga rumusan masalah ini itu dapat memahami kondisi demokrasi di Indonesia. Udah itu aja kalau aku, apa ada tanggapan dari teman-teman? Kalau dari aku nggak ada tanggapan sih. Menurutku udah sesuai sama tujuan pembahasan kita. Ya sama itu udah mencangkup banget kayak alasan kita kenapa kita nulis ini karena juga bersangkutan sama tiga pertanyaan yang udah diajuin. Kalau yang lainnya gimana? Apakah udah cukup? Kalau udah cukup kita lanjut ke selanjutnya. Itu buat, kan Cukup, tadi ada ngambil kita dari lanjut. jurnal ya. Ya, Daftar pustaka ada kan tapi ya, buat nanti dicantumin ada, di ada, lampiran. Oke. ada. Aku masukin. Oke, kalau nggak ada tanggapan lagi, mungkin aku izin jelasin juga mengenai jawaban aku di pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana tingkat demokrasi Indonesia pada saat ini. Jadi, aku jelasin intinya aja di dua paragraf itu, aku jelasin bagaimana sistem dari perjalanan demokrasi di Indonesia, mulai dari kegiatan pemilu yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, kebebasan dalam bersuara, dan juga bagaimana sistem media sosial atau pers dalam memberikan tanggapan politik yang ada di Indonesia. Jadi aku kasih garis besarnya aja. Lalu juga aku cantumin mengenai Komisi Pemberantas Korupsi karena itu juga salah satu hal yang sangat menonjol di Indonesia. Jadi aku masukin juga. Jadi aku jelasin bagaimana tingkat demokrasi di Indonesia ini dari mulai kebebasan mereka dalam memilih hak suara, berpendapat mengenai politik, dan juga dalam penanganan peradilan, terutama dalam kasus korupsi. Gitu teman-teman. Kalau dari aku sih cukup ya, menurutku sudah mencangkup dari eh, yang dibahas tentang tingkat demokrasi di Indonesia. Kalau dari aku juga udah cukup karena kulihat-lihat ini itu udah sejalur atau searah sama latar belakang yang aku buat itu tadi. Oke. Oke, mungkin lanjut ke pembahasan pertanyaan kedua dan juga ketiga. Silakan. Oke, selanjutnya pembahasan kedua tentang unsur budaya demokrasi di Indonesia yang masih lemah. Nah, di sini aku memasukkan yang pertama tentang pengertian dari budaya demokrasi itu sendiri. Jadi aku memasukkan pengertiannya, kemudian masalah yang saat ini mungkin sedang muncul tentang lemahnya dari budaya demokrasi. Jadi aku sama Akmal mengambil tiga eh, permasalahan. Yang pertama itu akan disampaikan oleh Akmal. Mungkin bisa. Oke. Yang pertama aku ngambil dari permasalahan budaya politik kaula. Jadi salah satu permasalahan dalam negara Indonesia ini yang menganut latar belakang demokrasi itu kuatnya politik, kuatnya budaya politik kaula dalam masyarakat. Budaya politik kaula ini sikap pasif warga yang cenderung menerima begitu saja hasil keputusan dari atasan-atasan politik tanpa partisipasi kritis maupun pengawasan terhadap kekuasaan. Jadi masyarakat di sini tuh cenderung pasif, nggak ikut menyuarakan apapun, sehingga eh, nilai dari demokrasi itu menurun, demokrasi negara. Mungkin kalau dari permasalahan yang pertama itu bisa dilanjut permasalahan yang kedua.
Sebentar, sebentar. Ini aku salah masukin. Salah gimana itu? Implementasi dari Yang eh, fondasi ini ambil yang kaula. penelitian ilmu yang didapatkan di sekolah itu Oh iya, kah? diimplementasikan Katanya secara yang kedua kaula. mengikuti organisasi. Enggak, yang Di pertama kau organisasi lah. saya itu kan ada OSIS, yang dimana di situ Udah aku tandain kok. kita bersikap sebagai pemimpin, kita sebagai anggota, yang dimana kita harus menjaga Kan bisa lanjut ke permasalahan ketiga dulu ya. mencoba untuk mengevaluasi Iya. Biar Iya, nanti yang langsung aja kedua yang ketiga dulu. direvisi aja. dari entah Jadi buat permasalahan yang ketiga ini kita ngambil keterbatasan dalam kebebasan berpendapat. Jadi masih dari garis besar demokrasi tidak tertutup kan menerima eh, diberikan orang lain dan demokrasi ini tidak akan tercapai kalau rakyat-rakyatnya atau masyarakat sipilnya itu untuk eh, pemerintah diem, cenderung ya sama kayak permasalahan yang satu tadi, cenderung pasif dan sebagainya. Namun hal yang terjadi di Indonesia adalah kebebasan ini mengalami berbagai hambatan baik secara struktural maupun kultural. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa terjadi berbagai macam tindakan kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil, seperti kasus yang baru-baru ini terjadi dalam RUU TNI, adalah pemerkosaan serta pembunuhan terhadap salah satu jurnalis di Indonesia. Situasi ini menciptakan ketakutan serta rasa enggan untuk turut berkontribusi dalam berbagai penyampaian aspirasi. Lemahnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat menimbulkan belum optimalnya penegakan hukum. Dan bahkan di Indonesia ini memahami aparat pelindungan bukan hanya tidak melindungi dari mahasiswa. masyarakat sipil dengan maksimal, melainkan juga menyerang masyarakat sipil tersebut. Jadi menurut saya itu tidak selaras dengan apa yang seharusnya dilakukan di luar dari kesalahan masyarakat sipil juga yang menimbulkan berbagai macam kerusuhan gitu. Kalau dari saya seperti itu. Aku bikin 3 poin ini yang Oke, paham. Berarti ini bisa langsung di next atau kita mau bahas yang tadi salah itu? Mungkin dari Nisa gimana? mungkin Boleh di next dulu aja. Berarti langsung ke Fani aja. Iya, Oke, boleh. jadi untuk strategi untuk membangun budaya demokrasi di Indonesia ini aku mengambil 3 faktor. Yang pertama itu yang paling dasar itu di pendidikan. Jadi eh, pendidikan politik ini apa ya dalam kurikulum sekolah itu menjadi langkah awal hal yang mencangkup pengajaran tentang sistem pemerintahan, hak asasi manusia dan pentingnya partisipasi dalam kehidupan politik. Jadi dengan kita mengenalkan pendidikan ini sejak dini itu bisa diharapkan generasi muda itu dapat memahami dan menghargai nilai-nilai demokrasi. Seperti contohnya itu simulasi pemilu yang ada di sekolah itu seperti pemilihan ketua kelas seperti itu. Selanjutnya yang kedua ini partisipasi masyarakat. Boleh tolong di-scroll ke bawah. Oke, thanks. Jadi partisipasi masyarakat ini juga mendorong untuk memperkuat demokrasi karena masyarakat ini perlu untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal melalui musyawarah ataupun forum diskusi. Dengan cara ini mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan tetapi juga subjek yang aktif dalam proses demokratis. Partisipasi ini juga mencangkup pengawasan terhadap pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tindakan yang diambil. Yang terakhir ini peran media. Peran media ini juga sangat penting dalam membangun budaya demokrasi karena media massa ini juga harus bertindak sebagai apa ya pilar informasi yang akurat dan berimbang. Jadi dengan adanya berita ini masyarakat itu bisa
mengetahui tentang isu-isu politik. Terus di era digital saat ini penggunaan media sosial juga sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran politik. Namun ya tantangannya seperti itu tadi, penyebaran berita palsu atau hoax itu kita harus bisa lebih memilah-milah berita lagi gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin tambahkan. Dari aku cukup. Kalau dari aku tadi sebenarnya mau bahas ke yang pengembangan apa nilai-nilai sejak dini di latar belakangku kok dari sini. Tetapi tadi waktu aku lihat di pendidikan politik ini tuh dijelasin kayak simulasi pemilu di sekolah. Nah, simulasi pemilu di sekolah ini kan sudah mencakup pengembangan nilai-nilai sosial sejak dini juga. Jadi kalau dari aku sih cukup. Oke. Oke, selanjutnya mau bahas kesimpulan atau gimana? Em, aku ada saran sedikit mengenai kesimpulan ya teman-teman. Tadi kan setelah kalian menjelaskan mengenai 3 pertanyaan tadi itu, menurutku kesimpulan ini lebih menonjol maksudnya disatukannya itu antara poin pertanyaan kedua sama pertanyaan ketiga. Karena pas tadi Akmal jelasin itu ternyata jawabanku yang dari pertanyaan nomor 1 dan jawaban dari kalian di nomor 2 itu hampir keterkaitan gitu. Jadi menurutku daripada nanti kesimpulannya ini terlalu panjang karena harus menggabungkan antara kesimpulan. Nah, oke, kita kan udah tinggal kesimpulan. Jadi kalau nggak salah Akmal udah ada pandangan mengenai kesimpulan yang berisi solusi itu bisa dijabarin dulu Akmal. Oke, tadi aku udah nyari-nyari masalah itunya, solusinya. Jadi buat solusi yang budaya politik aula, itu menurutku ada penguatan pendidikan politik secara berkelanjutan, tidak hanya terbatas pada masa pemilu yang dilakukan lima tahun sekali. Pendidikan ini harus diarahkan untuk membentuk kesadaran warga negara tentang hak dan kewajiban. Jadi eh, masyarakat lebih paham mengenai hak-hak mereka dalam demokrasi. Jadi tidak ada yang kayak kesannya itu menggampangkan atau acuh tak acuh dengan demokrasi. Terus yang kedua, yang feodalisme dan politik identitas itu eh, melakukan reformasi dalam sistem kepemimpinan, terutama di tingkat lokal, agar proses rekrutmen politik tidak didasarkan pada hubungan kekerabatan, ketokohan tradisional, atau loyalitas golongan tertentu, tapi ada kompetensi dan integritas. Di sisi lain, pemerintah dan masyarakat sipil perlu mendorong pendidikan multikultural dan toleransi sejak usia dini untuk mengurangi fanatisme. Lalu untuk yang solusi dari permasalahan ketiga, yaitu keterbatasan kebebasan berpendapat, itu dapat dengan cara menguatkan kebebasan berpendapat yang membutuhkan revisi terhadap regulasi yang potensial mengekang hak warga negara, seperti pasal-pasal karet dalam UU ITE. Pemerintah perlu menegaskan komitmen dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat secara damai di ruang publik maupun digital. Selain itu, lembaga penegak hukum harus bersikap profesional dan tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam suara kritis. Kalau dari aku seperti itu. Oke, yang lainnya apakah ada tambahan atau dirasa cukup untuk kesimpulan atau ada yang mau nambahin? Menurutku udah cukup sih, ada yang disampaikan sama Akmal itu tadi udah Mencangkup semuanya nggak sih? cakup semuanya, ya. Oke, berarti nanti tinggal tadi yang udah Akmal jabarin diketik lagi di kesimpulan. Habis itu
udah selesai, jangan lupa yang ada jurnalnya itu bisa dicantumin di Oke. daftar pustaka. Ya, oke. Apa ada yang ditanyakan lagi mengenai tugas yang hari ini kita kerjain, teman-teman, atau udah cukup? Kalau dari aku udah cukup. Mungkin yang lain. Aku Mungkin karena cukup. emang sudah malam juga, bisa kita sudahi mungkin ya. Iya. Oke. Em, mungkin itu tadi. Mungkin ini udah selesai semua. Makasih teman-teman untuk kerja kerasnya. Ini nanti yang ngumpulin satu orang aja atau gimana? Iya, satu orang perwakilan. Perwakilan. Oke, oke. Berarti habis ini tinggal dibuat PDF aja ya. Ya, sama cek plagiarisme. Mungkin kita udahin aja, kita tutup diskusi dan juga pengerjaan tugas ini. Terima kasih teman-teman dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.